Balik lagi di Fenomena bersama Kay. Nah guys, kita akan coba cerita kembali dan ngobrol kembali terkait film yang sedang kita tonton dan coba kita kaitkan dengan data-data yang kita punya. Dan data-data yang kita ambil itu menurut kita tuh relevan, terus sangat berkaitan untuk kita coba obrolkan dan kita ceritakan terkait film yang sedang kita tonton. Tetapi itu sih menurut kita. Bagaimana menurut kalian? Nah, silakan bantu komen di kolom ataupun konten kita di bawah ini nih guys. Dan jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman bisa dapetin informasi terkait film apa yang sedang kita tonton dan kita ceritakan. Dan tak lupa silakan share juga konten kita yang ini ya guys. Untuk film ini itu berjudul Dutcher Boys tahun 2012. Dan kalau di YouTube ada sih namanya Cannibal Boys. Mungkin hasil review kali ya dari film tersebut. Ada juga di sini disebutkan bahwa film itu tuh judulnya Bone Boys. Tapi yang jelas di sini film originalnya yaitu Dutcher Boys tahun 2012. Di mana tokoh-tokohnya itu, tokoh utamanya itu ada 4, itu 2 orang cewek, 2 orang cowok, dan tokoh kontranya mereka jahatnya ya itu ada segerombolan geng, yang dimana 2 tokoh ini yang berbeda itu bisa dikatakan nih tokoh manusia yang normal, di sini manusia yang di luar normal guys, dan pada akhirnya bertemu di satu tempat dengan peristiwa dan tragedi yang tragis nih di dalam cerita ini. Dan film ini pun menceritakan tentang, bisa dikatakan simbol pergaulan bebas remaja yang berefek ke remaja tersebut jika si remajanya ini bisa menanggapinya dengan baik. Untuk fakta menariknya dalam film ini itu terkait pertama yaitu anak-anak remaja dalam film ini, itu tokoh utamanya 4 ini ya, yang mana yang harus meregang nyawa karena kelakuannya. Kedua adalah sifat-sifat yang dimiliki remaja-remaja dalam tokoh utama ini, dimana 4 orang tuh beda-beda tokoh utamanya. Si tokoh utama yang cewek yang tadi kayak bilang pemberani, terus dewasa, terus sistematis banget. Yang satu lagi yang sompral nih cewek ini nih. Terus yang kedua lelaki-lelaki polos. Itu tuh menariknya. Berangkat dari fakta-fakta yang ada yang menarik untuk dibahas ataupun diceritakan, yaitu terkait anak-anak yang beranjak dewasa yang harus meregang nyawa. Di kita mungkin teman-teman juga sering dengar, bahkan kayak sendiri baru saja kemarin tuh dengar bahwa teman kayak sendiri itu sedang melakukan penggalangan dana karena ada ada temennya yang anaknya habis dapat peristiwa yang mengejutkan, yaitu dibacok-bacok oleh gangster. Kejadian itu pukul jam 2 pagi, kronologi saya teman-teman kayak cerita ya, jam 2 pagi dia nggak tahu dari mana diikutin orang, langsung begitu aja dibacok-bacokin, dan pada akhirnya si orang tersebut ataupun si anaknya ini entah karena nggak terkontrol tabraklah motornya itu dan akhirnya kritis dan koma. Nah itu tuh informasi yang baru aja yang kayak dapat. Sebelumnya kita juga tahu kan di berita di media terkait kenakalan remaja itu terkait di satu tempat di mana ditemukan senjata-senjata tajam yang dimiliki oleh satu kelompok anak-anak ini, yang pada akhirnya diketahui oleh pihak berwajib, dan pada akhirnya si anak-anak ini dimasukkan ataupun diperiksa di kantor polisian setempat tuh guys. Data-data menarik nih guys yang kita dapat dari berbagai media yang berkaitan dengan film ini, yaitu kenakalan remaja yang berakhir tragis. Itu di sini kita dapat dari data kasus kenakalan remaja dari Google Search di tahun 2021. Sebanyak 37 pelaku, lalu kenakalan remaja juga meningkat tajam dari yang awalnya 2 pelaku di tahun 2020 meningkat menjadi 210 kasus katanya, jelas Ade. Itu baru satu kasus, dimana hanya sekitar setahun lah ya, itu bisa dikatakan naik berapa ratus kasus. Dari yang kita dapat dari wawasanpendidikan.com, yaitu kenakalan anak-anak yang terkenal di Indonesia adalah cross boy dan cross girl, yang merupakan sebutan bagi anak-anak muda yang bergabung dalam satu ikatan ataupun organisasi formal ataupun semi formal
dan yang mempunyai tingkah laku yang kurang ataupun tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya. Kenakalan anak-anak di Indonesia meningkat pada tahun 1956 dan 1958 dan juga pada tahun 1968 sampai 1969. Hal mana sering disinyalir dalam persyaratan-persyaratan resmi pejabat-pejabat maupun tugas-tugas penegak hukum. Nah, itu dari wawasanpendidikan.com. Kan berarti di sini terkait sejarahnya pun sudah ada cross boy dan cross girl dong, guys. Nah, hubungannya dengan film tersebut itu erat banget. Karena kalau kita tangkap ya, dalam film tersebut memang intinya kalau menurut kita, yaitu ingin menceritakan masa remajanya sekelompok orang yang jika sekelompok orang itu lingkungannya baik, teman-temannya baik, pasti akan baik juga di lingkungan. Tetapi kan dalam film tersebut bisa kita lihat tokoh-tokohnya beda-beda, yang dua cowok kalem, yang dua cewek berbeda, satu agak dewasa, begitu berani lah ya. Nah guys, sebenarnya kalau kita mau coba kaitkan hubungan film, realita, dan referensi kita, itu relate banget, karena di sini ternyata si tugas kita sebagai remaja tuh ada tugas-tugas pokok guys, yang harus sebenarnya kita tahu, ataupun orang-orang tuh mengasih tahu remaja, karena di sini menurut Harlock Asrory 2004 halaman 10 ada tugas-tugas pokok untuk berkembangnya masa-masa remaja guna mendapatkan hal yang produktif. Contohnya ataupun seperti A. Mampu menerima keadaan fisiknya. B. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Nah, kalau untuk ini dalam film ini memang kalau kita lihat ya di kultur kita, memang seks itu bagian dari hal yang aneh ataupun yang fatal banget. Tapi di luar mungkin memang edukasinya ada dan penerapannya mungkin ya yang memang begitu, kalau bisa dibilang barbar lah. Karena dalam film tersebut itu tokoh cewek ini, tokoh utama cewek ini memang saking liarnya edukasi seksnya itu mungkin kurang. Terbukti yang di scene pertama ketika opening, ketika teman-temannya sedang berada di satu tempat, ada kue ulang tahun, tokoh cewek yang berandalan ini datang telat karena di-shoot juga tuh, karena sebelumnya mereka ataupun si cewek ini melakukan hubungan seks dengan bercumui dengan cowok, walau pada akhirnya ada satu tokoh besar yang atau aktor besar yang mengusir mereka. Nah, si cowok atau cewek ini nih, ketika di film ini juga di pertengahan itu, ketika 4 orang masuk ke sarang Cannibal Boys ini, di pertengahan tuh sampai kepikiran buat untuk mencegah mereka dikejar oleh para cowok kanibal itu melakukan hubungan seks dengan ingin melakukan inilah ya, hubungan seks awalan ya, itu kissing-kissingan. Tetapi karena memang tokoh-tokoh kanibal ini fokus ke pembunuhan ataupun makan korbannya, tidak terjadilah hubungan seks yang diharapkan oleh si kanibal ini kan, si kanibal ini oleh si cewek ini. Kan berarti memang tugas remaja di sini dalam kutipan yang kita berikan memang fatal banget, yang harus semestinya maupun dalam film ataupun di realita kita itu harus terus diberikan. Karena Oke, sendiri kemarin dapat kasus juga beberapa kali di lingkungan kita ataupun di lingkungan kita lah di Bogor ya, itu banyak banget cewek-cewek yang diculik guys, diculik sama orang yang baru dikenal. Akhir kata mereka dijadikan lahan buat bisnis lendir, yaitu open BO, yang berakhir ada yang tragis, ada yang meninggal, ada yang pada akhirnya cacat. Dan berarti kan memang tugas remaja di sini pada akhirnya harus benar-benar si remajanya tahu, dan lingkungannya pun pada akhirnya harus mengedukasi terus kan, guna menghindari yang ada di film pastinya, seks bebas, dan efeknya buat kita yang nonton yaitu melakukan seks bebas di mana saja. Lanjut, terkait tugas remaja yang harus benar-benar kita tahu terkait film, yaitu mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Karena dalam film ini bisa dikaitkan kenapa harus ada membina hubungan yang baik. Film itu tuh lucu guys, dimana ketika 4 orang aktor utama ini berada di tempat orang lain, yaitu di supermarket ya,
memang yang berulah ini tokoh cewek yang barbar. Entah karena kesongongannya, ketika 3 orang ini sedang di dalam mobil, sedang mengisi bensin, tiba-tiba terjadilah kegaduhan oleh satu tokoh wanita yang sompral ini. Ya kan bisa dikatakan bahwa mampu membina hubungan baik kan tidak yang terdapat di dalam film ini. Karena tiba-tiba saja ketika mobil isi bensin, si cewek brutal masuk ke supermarket. Terus ketika sedang dalam pengisian bahan bakar, terjadilah kegaduhan dengan si cewek brutal ini menunjuk-nunjuk si orang-orang yang ada di dalam supermarket, kemudian dilempar-lemparkan dan dikejar. Nah, kaitannya dengan kita juga sama. Kita juga mungkin sering ngalamin lah ya. Kita lagi nongkrong, ada anak muda lewat, ada yang sampai nganggapnya, emang gue kedua pisang, gak ada misi-misinya nih. Nah, terus ada lagi kita ya, juga kadang-kadang ngerasain kita yang udah tua pun ketika lewat tempat orang, memang kita kadang juga nggak permisi. Nah, di sini sebenarnya edukasi juga buat kita bahwa terkait adapun tugas-tugas perkembangan remaja, salah satunya itu menurut Harlock Asori 2004, yaitu mampu membina hubungan itu sebenarnya bisa dikatakan hilang lah ya, hilang kultur kita di Indonesia untuk bagaimana cara menghargai orang, bagaimana cara hubungan baik dengan orang. Khususnya simpelnya ya, ketika kita berada di satu tempat, lewat aja di depan satu perkumpulan, udah jarang sekarang ya menurut kita. Karena udah jarang banget misi-misi, udah jarang banget menghargai. Ya mungkin ini yang sudah hilang dan harus diterapkan, guys. Selanjutnya, yaitu yang D, yaitu mencapai kemandirian emosional. Di sini bisa dikatakan bahwa tugas perkembangan remaja, bahwa remaja itu pada akhirnya harus memiliki yang namanya kemandirian emosional. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kemandirian emosional yang didapat oleh remaja ataupun kita itu kan memang harus pada akhirnya diberikan juga pada orang di luar kita. Karena nggak mungkin remaja-remaja ini pada akhirnya punya kemandirian emosional kalau nggak ada yang ngajarin. Kaitannya sama film ini dan realita kita, film ini bisa dikatakan memang mungkin ya menurut kita ya kaitannya bisa juga bahwa aktor tersebut jauh dari adanya edukasi terkait kemandirian emosional mereka. Karena si wanita sompral ini itu begitu barbarnya untuk menahan emosional ketika mereka ada di tempat lain. Terbukti dia boleh di lingkungannya sompral, tapi kan seharusnya di lingkungan pom bensin tersebut, walaupun tempatnya nggak dikenal, seharusnya kan harus lebih baik lagi. Ternyata enggak, emosional mereka lebih meningkat, ataupun si sompral ini lebih menjadi-jadi karena dengan gaya yang selengean, bajunya yang cuma pakai tank top, bisa dikatakan sompral juga. Nah, berarti kan edukasi pada akhirnya, edukasi yang ada di kita ya sebagai penonton ya, yang edukasi kita harus terapin dalam film tersebut kan harus ekstra lagi tuh guys, kita terapin apalagi di realitanya, di kehidupan kita. Banyak juga nih adanya tawuran remaja, terus adanya gangster, terus ya mohon maaf cewek-cewek yang aborsi, kan berarti memang orang-orang yang nggak punya kemandirian emosional yang ditahan ya. Karena tawuran penyebabnya apa? Sepele, kebanyakan karena di sosial media itu menyinggung ataupun mengejek-ngejek gengnya. Dan gengnya pun tidak ada yang punya kesadaran bahwa itu hanya sekedar sosial media. Ditambah lagi lingkungannya, kulturnya memang semakin menyulut. Dan pada akhirnya emosional kemandirian mereka pun tergabung menjadi salah satu monster-monster yang menakutkan tuh. Bayangin aja kalau mereka nggak dapat edukasi, lingkungan juga nggak dapat edukasi, kemudian mereka berubah menjadi sebuah monster. Monster ketemu monster jadi apa? Bam! Nah itu dia, jadinya antara monster jadi berkelahi. Jadi menurut kita seharusnya iya kita sih ya, kita pribadi ya seharusnya juga harus mengelola kemandirian emosional kita, lingkungan RT-RT setempat, terus pemda-pemda yang terkait edukasi bagaimana caranya berkembang sebagai seorang remaja. Dan kita juga nggak bisa nyalain mereka bahwa sebenarnya di sini nggak ada yang disalahkan, cuman lewat adanya film itu bisa dikatakan poin-poinnya tuh bisa jadi bahan obrolan asik buat lingkungan, buat yang nonton, terutama memang film-film yang buruk sekalipun itu sebenarnya edukasi juga buat kita sebagai yang nonton untuk bahan analisa guna bisa lebih baik dari apa yang disajikan. Ya berorganisasi. Karena di sini tugas remaja yaitu untuk mengembangkan keterampilannya, terutama organisasi, yaitu agar diterima di masyarakat dan berguna di masyarakat. Terutama nih guys, teman-teman yang mungkin beruntung ya bisa mengenyam pendidikan lebih. Kemudian adalah tugas
perkembangan remaja, tugas remaja seharusnya bagaimana sih? Yaitu memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Nah, ini tuh lucu. Ya kan, dalam film ini kan memang diceritakan 4 orang ini yang berlaku polos, dewasa, dan sompral. Kalau kita coba analisa, kan berarti di sini memahami dan menginternalisasi nilai-nilai orang dewasa, bisa saja mereka melihat dari lingkungan mereka yang seperti itu, pada akhirnya ditiru. Nah, kalau realitanya di kita, kenapa banyak masyarakat ataupun remaja yang brutal? Bisa aja menurut kita hasil dari penglihatan mereka di lingkungan sekitar mereka. Kita juga nggak menyalahkan lingkungan sekitar kita itu atau mereka itu salah, seperti tawuran. Siapa yang mau tawuran di luar? Enggak, ya kan? Cuman pada akhirnya kan edukasi untuk berlaku baiknya buat lingkungan dan buat remaja harus ekstra dong. Kita banyak banget guys, komunitas-komunitas organisasi masyarakat, terus perkumpulan-perkumpulan berbau apa ya, komunitas tertentu yang pada akhirnya seharusnya mengedukasi banyak remaja, mencontohkan banyak remaja yang baik. Karena percaya bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Memang ini sih pepatah buat satu keluarga yang memang bapaknya itu guru ngaji, pasti nggak jauh anak-anaknya yang guru ngaji. Otomatis kalau di lingkungan, kalau lingkungannya buruk, terlihat dari anak-anaknya. Kalau anak-anaknya memang di situ bahasanya kasar, bahasanya kotor, bahasanya sompral, sampai tingkah lakunya sompral, pasti dikatakan keluarga dan lingkungannya yang mendominasi. Sebenarnya kita malu guys, ataupun orang-orang harus malu ketika ada di satu wilayah ada orang atau anak yang ngomongnya jorok, ada orang yang ngomong kotor anak-anak. Nah, berarti kita malu bahwa di situ yang mereka yang mengajarkan itu, seharusnya malu. Tetapi di sini terkait prototipe si remaja, ternyata butuh juga contoh-contoh yang baik dari orang dewasanya. Jadi sebisa mungkin kita coba untuk mencontohkan yang baik agar si remaja ini juga bisa meniru, dan pada akhirnya remaja juga butuh pengontrolan, bukan di los gitu aja, terutama di lingkungan guys. Yang terakhir adalah mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Berarti di sini kita simpulkan bahwa tanggung jawab yang pada akhirnya si remaja ini harus juga dapati ketika gimana mereka besar itu harus bisa bertanggung jawab. Dan kalau kaitannya sama film yang menceritakan remaja-remaja yang tragis ini, yang kaitannya juga sama lingkungan kita, yang identik sama tawuran, aborsi, seks bebas, itu kan berarti gambaran mengenai tanggung jawab besarnya mereka ataupun mereka itu kurang ya menurut kita ya. Karena mungkin balik lagi ke tadi, contoh-contoh kasus tanggung jawab seperti apa sih seharusnya si remaja ini dapetin yang mereka nggak dapetin di lingkungan manapun. Karena menurut kita mereka hanya dapat pendidikan di sekolah, di lingkungan pada akhirnya enggak. Lingkungan cuek, lingkungan tidak berusaha edukasi ke mereka, yang fatal pada akhirnya iya, rasa tanggung jawab mereka tuh tidak ada. Terbukti, mohon maaf, ketika pulang sekolah, nongkrong, kan berarti ya mohon maaf, berarti dari keluarganya sendiri tidak menyarankan bahwa lo pulang sekolah langsung pulang, lu masak, lu nyuci buat cewek, buat laki lu pulang lu jagain adik lu. Ternyata di sini kan bisa kita lihat banyak yang pulang sekolah nongkrong sampai sore, didiemin. Faktor siapa pada akhirnya? Ya faktor keluarga, lingkungan dong. Iya kan, bukan faktor sekolah. Sebenarnya sekolah juga sudah menyarankan bahwa ketika pulang sekolah langsung pulang, tetapi dari sekolahnya pun mana ada yang sampai segitunya. Ada beberapa sekolah yang kita lihat sampai ada beberapa keamanan yang nyamperin, yang menunggu. Tetapi di sini pada akhirnya mungkin butuh tanggung jawab yang lebih dari keluarga, lingkungan, ataupun dari komunitas-komunitas tertentu, terutama keluarga lah ya, yang mana pada akhirnya harus memberi tanggung jawab lebih bagaimana caranya menjadi remaja yang seharusnya. Karena mereka ke depan juga harus baik dan harus mencontohkan lagi lebih baik lagi. Aduh Siti Aisyah. Nah guys, kesimpulannya dari film yang sudah kita lihat, yaitu film Dutcher Boys ya, atau Cannibal Boys lah kalau di YouTube ya, terkait fakta menarik yang kita dapetin, yaitu anak-anak beranjak dewasa yang harus dibagaimanakan dan seharusnya bagaimana sih jadi seorang remaja itu. Ya simpulnya cuman berarti kan menurut kita itu dari remajanya sendiri harus punya wawasan lebih dalam
menyikapi bagaimana jadi seorang remaja seutuhnya. Istilah kasar harus main lebih jauh lagi lah, ya kan, kalau mau benar-benar jadi sosok manusia itu, apalagi yang berguna. Dan kedua, terkait sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dalam film itu yang berkaitan sama ada di sekeliling kita, dimana pada akhirnya semua elemen dari keluarga, dari lingkungan, dari orang tenaga pendidikan, dari pemerintahan tuh harus lebih peka dan jeli lagi, bahwa jangan mudah puas bahwa gua tuh seorang guru harus ngajar di sekolahan. Enggak, lo di luar jadi seorang guru juga. Tuh seorang bapak pada akhirnya pulang kerja capek ngurus anaknya biar aja main aja. Enggak, harus dikontrol. Karena bukan hanya dari kecil sampai 17 tahun saja, malah justru rawan banget ketika sudah dewasa untuk pengontrolan anak-anak teman-teman. Kita juga nih yang walaupun sudah berumur ya, tetap harus punya pengendalian diri juga untuk sadar bahwa pentingnya berlaku baik ke semua orang yang berefek pada hal baik juga. Jadi menurut kita itu guys, dalam film ini bisa kita tangkap terkait fenomena nakalnya remaja yang nggak bisa disalahkan. Karena semua orang pada akhirnya harus sama-sama membangun bagaimana caranya kata baik ini bisa terus hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Dan film jangan disalahkan juga film buruk sekalipun, karena film adalah edukasi menurut kita yang efektif lah untuk bahan introspeksi, untuk bahan pelajaran ke kehidupan kita. Dan itu guys menurut kita terkait film Dutcher Boys di konten kita kali ini. Semua yang kita berikan, data-data yang kita berikan menurut kami relevan, tetapi secara keseluruhan ya itu menurut kita. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di konten kita di bawah ini, dan jangan lupa like dan follow agar teman-teman tahu film apa yang lagi kita tonton dan akan kita ceritakan lagi. Nah, jangan lupa nih buat share juga konten kita agar teman-teman yang lain tuh tahu bahwa kita lagi coba nonton film dan kita ceritakan. Oke, salam sejahtera untuk ente dan aneh. Dan akhir kata, cabut dulu kita ya, guys. You're not gonna hurt me, right? Just let me go. I just do.